Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya kasih Tuhan melimpah atas kita. Dan semuanya kita dalam keadaan baik-baik saja. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kita bisa streaming untuk sharing firman di kelompok Family Altar. Dan tema yang menarik untuk disampaikan adalah mata yang tertuju pada Tuhan. Kita ambil dari kitab Lukas 11 ayat 34. Demikian firman Tuhan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita pernah mendengar pepatah mengatakan mata adalah jendela hati. Artinya, jikalau kita melihat hal-hal yang menakutkan, maka hati akan dipenuhi ketakutan. Dan kalau kita melihat hal-hal yang menyenangkan, maka hati juga akan dipenuhi dengan sukacita atau kebahagiaan. Perlu kita sadari yang menjadi masalah adalah banyak orang yang mata jasmaninya digunakan untuk melihat hal yang tidak baik atau yang jahat. Ya ini untuk memuaskan kedagingan. Dan inilah yang mempengaruhi iman dari seseorang. Contoh dalam Alkitab adalah jatuhnya Raja Daud dalam dosa. Tercatat apa yang dilakukan Raja Daud ketika berjalan-jalan di sotoh istananya. Raja Daud melihat kemolekan tubuh Batseba ketika sedang mandi. Dan Raja Daud ingin memilikinya. Nah, singkat cerita, Raja Daud jadi jahat yang merancangkan membunuh suami dari Batseba yang bernama Uria. Ini semua disebabkan oleh apa? Yaitu mata jasmani yang melihat dengan yang tidak benar atau disebut dengan mata yang jahat. Mata jasmani kecenderungannya melihat yang tidak benar atau yang jahat. Hal ini akan mengakibatkan beberapa hal, antara lain kebencian, ketakutan, keraguan-raguan, atau ketertarikan yang mengarah kepada hal-hal yang tidak benar, yang pada akhirnya bisa jatuh dalam dosa. Ingat Bapak Ibu, hati-hati dengan mata jasmani kita yang jahat. Nah, dari peristiwa jatuhnya Raja Daud dalam dosa, kita belajar dan mengambil hikmah agar kita semua menjauhi apa yang disebut dengan kejahatan. Mari sebagai orang percaya kepada Kristus, minta hikmat Allah. Manusia jasmani dan manusia rohani harus selalu mengikut apa yang Tuhan perintahkan. Secara khusus kita akan mewaspadai tentang apa yang kita lihat. Untuk itu jangan melihat dengan mata jasmani kita, tetapi gunakanlah mata rohani kita untuk melihat yang baik atau yang benar. Nah, sekarang sedang viral COVID-19. Dan mata dunia sedang tertuju kepada COVID-19 yang sudah melingkupi lebih 80% negara yang sudah menjadi pandemi. Sebutannya sudah pandemi. Nah, termasuk sudah masuk ke Indonesia. Tentu saja COVID-19 menimbulkan masalah bagi dunia dan menjadi tantangan atau masalah bagi kita dan akan menguji iman dari setiap akan kita. Pertanyaannya, apakah kita bisa melihat ke depan? Atau apakah dampak yang akan terjadi akibat COVID-19 terhadap perekonomian dunia ini? Atau hal-hal yang lain yang akan disingkapkan Tuhan melalui hikmat Allah yang kita peroleh. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tentu semua yang terjadi sekarang ini, COVID-19 di muka bumi, adalah semuanya tidak terjadi dengan kebetulan, tetapi ada rancangan Tuhan di balik semua kejadian yang sulit untuk dimengerti dengan logika kita.
Untuk itu, ini adalah pesan yang penting yang sama-sama kita pelajari hari ini agar kita dapat menerima, memahami, dan dilakukan dalam kehidupan kita. Ya, ini poin pertama, meningkatkan iman percaya kepada rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Nabi Yeremia menulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita dapat memperoleh pengertian dari kebenaran yang baru kita dengarkan, bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal, karena Tuhan sendiri yang merancangkannya. Segala yang baik dan yang benar buat kita adalah rancangan Tuhan itu sendiri. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memperoleh masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Mari kita pegang janji-janji Tuhan dengan iman yang teguh. Amin, saudaraku. Nah, agar iman kita bertumbuh, maka firman Tuhan mengingatkan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Untuk itu, yang menjadi kesukaan kita adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka janji Tuhan, apa saja yang kita kerjakan berhasil. Amin. Nah, sebagai contoh, ada dua kelompok, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Alkitab mencatat setelah 40 hari pengintaian, maka kembalilah 12 pengintai yang dikirim Musa. Kelompok pertama adalah dua orang, yaitu Joshua dan Kaleb, yang memiliki iman, dan mereka memberikan laporan, yaitu suatu harapan kepada Musa, bahwa mereka melihat tanah Kanaan yang menjadi tujuan mereka adalah tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Dengan membawa bukti, mereka menghadirkan tandan anggur yang begitu besar. Kemudian Joshua dan Kaleb juga percaya bahwa mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya yang menduduki tanah Kanaan tersebut. Tetapi apa yang sebaliknya? Yang dilaporkan oleh 10 pengintai yang lain sangat jauh berbeda. Mereka melaporkan kepada Musa adalah hal-hal yang menakutkan. Dikatakan bahwa ada orang raksasa yang kuat, yang tidak bisa dikalahkan. Kita belajar dari iman percaya yang teguh dari Joshua dan Kaleb. Maka musuh dikalahkan, dan akhirnya mereka berhasil sampai menduduki tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Nah, poin yang kedua yang akan sama-sama kita pelajari hari ini adalah menggunakan mata rohani untuk mendapatkan hikmat dari Roh Allah. Itu dari 1 Korintus 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dan kita dapat mengerti untuk melihat perkara-perkara secara supranatural adalah suatu kebodohan, dikatakan di situ, bagi manusia duniawi.
Karena tidak masuk akal, tidak logika. Karena itu, mari gunakan manusia rohani kita untuk mengetahui tentang rahasia-rahasia yang terjadi, baik yang ada sekarang ini maupun di masa-masa yang akan datang. Tuhan mengajarkan pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah atau berasal dari Roh Allah. Nah, untuk sekarang ini, himbauan dari pemerintah, dari pusat sampai daerah, dan aparat pemerintah yang ada memutuskan untuk semua kegiatan belajar, kuliah, bekerja, kebaktian-kebaktian umum yang melibatkan orang banyak, semuanya untuk dilaksanakan dari rumah masing-masing dengan tujuan untuk memutuskan rantai penularan daripada COVID-19. Nah, tentu larangan atau himbauan tersebut merupakan hal yang tidak masuk akal kalau kita tidak memiliki apa yang dikatakan hikmat dari Tuhan. Mari kita merubah cara pandang kita, yaitu menggunakan mata rohani kita, sehingga kita memiliki satu kepatuhan terhadap pemerintah. Sebagai orang percaya kepada Kristus, kita tentunya tidak akan takut mati secara jasmani. Karena secara tubuh kita ini adalah dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Namun, satu hal yang harus kita percaya adalah bahwa roh kita tetap hidup, yakni hidup dalam kekekalan. Bapak Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan kita adalah bahwa kita masih di bumi ini. Yang kita perlukan bagaimana cara pandang kita yang sekarang ini. Dan sudah seharusnya kita menggunakan mata rohani agar hikmat dari Roh Allah yang membuat kita patuh dari anjuran pemimpin-pemimpin negara atau pemerintahan maupun pemimpin-pemimpin rohani, lebih-lebih kita patuh kepada Tuhan. Kita akan segera akhiri sharing streaming ini, maka perlu diperhatikan adalah yakni bagian kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, patuh terhadap pemerintah negara Republik Indonesia dan pemerintahan-pemerintahan yang terkait, pemimpin-pemimpin rohani. Amin. Nah, saya akan akhiri dengan dua firman Tuhan yang terambil pertama dari kitab Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat Bapak Ibu, di sini dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat kedua adalah firman yang kedua, itu dari 1 Korintus 2 ayat 9. Mungkin kebanyakan kita sudah hafal dengan ayat ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Menyediakan apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati
Begitu dahsyatnya janji-janji Tuhan pada kita. Oke, saya mengatakan Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Shalom.